Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini teman-teman, kita seperti biasa akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu dengan Bang Rohmat. Nah, di sini nanti Bang Rohmat itu mau cerita apa, nanti simak terus video kita dari awal sampai akhir, kalau bisa jangan di-skip. Nah, bagi teman-teman di sini yang ingin bercerita di Misteri Kejawen, kita sangat terbuka sekali. Silakan teman-teman datang ke kita atau hubungi kita di nomor HP di bawah ini, teman-teman. Nah, jadi gini, sebelum teman-teman kita lanjutkan dengan perbincangan kita dengan Bang Rohmat, jangan lupa di sini teman-teman selalu stay, selalu jangan lupa yang belum subscribe itu bisa subscribe, like dan komen, agar channel kita ini yang pastinya semakin terus berkembang gitu. Nah, baik teman-teman, saya langsung aja menuju ke Bang Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sudah bersama dengan Bang Rohmat. Selamat malam Bang. Selamat malam Mas. Bagaimana Bang untuk keadaan malam hari ini? Alhamdulillah untuk malam ini sehat walafiat Mas. Keadaannya baik ya? Ya. Kalau boleh tahu Bang, untuk malam hari ini nanti mau bercerita apa Bang di channel kita? Saya akan menceritakan tentang korban akibat pesugihan. Korban akibat pesugihan. Ini yang saya ceritakan begini. Intinya korban itu bukan pelaku pesugihan, tapi akhirnya bisa jadi tumbal, dibikin tumbal gitu loh Mas. Oh, maksudnya si korban ini bukan keluarga? Ya saudara, tapi cuma saudara jauh, enggak satu rumah tinggalnya itu. Oh gitu. Jadi gini teman-teman, ini kayaknya pembahasan kita malam hari ini tuh sangat menarik sekali. Karena apa? Kita membahas tentang intinya tumbal pesugihan gitu Bang. Iya. Oh iya. Baik Bang, sebelum kita mulai acara ini, Bang Rohmat bisa sapa dulu teman-teman dari MK Bang. Iya. Assalamualaikum dan selamat malam teman-teman Misteri Kejawen. Terima kasih selama ini sudah selalu mengikuti channel Misteri Kejawen. Ya, untuk malam ini saya akan menceritakan ini kisah nyata tentang korban atau imbas dari saudara yang kena punya pesugihan. Seperti itu. Mohon maaf, ini maksudnya yang punya pesugihan ini saudaranya gitu? Saudaranya. Oh. Itu awalnya gimana Bang? Mau langsung saja Bang. Ini gini. Saat itu ini kejadian ini sudah 3 tahun yang lalu. Saat itu saya kan posisi pagi hari Mas. Tiba-tiba teman saya itu datang dan mengajak saya ke rumah sakit. Katanya kan sudah berkeluarga, istrinya sakit di rumah sakit gitu kan. Terus, ini berarti ceritanya mengenai temennya sampean gitu. Terus akhirnya ya dia minta tolong sampai saya berusaha mencari tahu tentang kejadian yang dialami oleh teman saya itu. Ternyata setelah saya telusuri, intinya itu jadi tumbal pesugihan gitu. Nah, awalnya seperti ini. Pagi hari itu saya dijemput teman saya. Yang teman saya kan sudah berkeluarga. Terus akhirnya dia mengajak saya ke rumah sakit karena katanya ada satu keanehan di situ. Akhirnya saya ke rumah sakit dan ternyata di situ istri teman saya itu
hamil itu 8 bulan mas. Itu yang hamil 8 bulan. Terus? Dan setelah saya tanya-tanya, saya ngobrol, ternyata masuk ke rumah sakit itu dalam keadaan hamil 8 bulan itu bayinya mati di dalam kandungan. Seperti itu. Itu masih sudah dicek dokter? Semalam sebelum bayinya itu meninggal di dalam kandungan, intinya umpama hari ini bayinya meninggal. Nah kemarin sore itu diperiksa atau dibawa ke bidan, dan diperiksa bidan keadaan itu bayi masih hidup, dan bidan pun mengatakan bayi masih normal lah, baik, perkembangannya baik, intinya nggak ada masalah lah tentang janin itu gitu loh mas. Nah setelah pulang dari bidan itu, besok paginya istri teman saya itu merasa kalau orang pada umumnya kalau orang hamil usia 8 bulan itu kan terasa kadang seperti bayi itu bergerak seperti itu kan, kadang kan tiba-tiba perut itu kayak ada benjolan, terus kembali ada pergerakan. Nah, saat di pagi itu istrinya itu merasa tidak ada pergerakan mas, intinya ada keanehan, nggak seperti hari-hari sebelumnya gitu loh mas. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke bidan yang didatangi kemarinnya itu. Terus setelah dicek, bidan itu menyarankan disuruh, akhirnya dirujuk, dibawa ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, dicek itu ternyata bayinya sudah meninggal. Dan saat itu kata teman saya itu kan sebenarnya minta teman saya itu mau dioperasi supaya bayinya cepat dikeluarkan. Tapi dari pihak rumah sakit sendiri tidak mau, karena istri teman saya itu tekanan darahnya tinggi kan, kemungkinan kan nggak maunya mungkin takut terjadi soalnya kan ya seperti itu. Terus akhirnya kan kata dokternya itu ini demi keselamatan ibunya, akhirnya tetap dikeluarkan dengan normal lah seperti biasa orang melahirkan. Berarti sampai 9 bulan gitu? Enggak, bayi itu enggak dioperasi cara mengeluarkannya, dikasih kayak obat perangsang, akhirnya kan keluar paksa lah. Iya, seperti itu. Tapi kan tidak dioperasi. Gitu. Terus minta dioperasi nggak berani karena ya itu tadi posisi tekanan darahnya tinggi. Nah, itu di rumah sakit itu sampai saat itu selama 1 minggu mas, bayi itu baru keluar. Walaupun itu sudah disuntik obat perangsang. Iya. 1 minggu itu baru keluar. Nah akhirnya saat saya datang itu memang saya nggak punya kepikiran yang aneh-aneh. Wajar lah. Ya akhirnya wajar, entah mungkin bisa terjadi itu karena keracunan janin atau salah mengkonsumsi makanan, apa kan mungkin itu bisa terjadi mas. Nah terus akhirnya setelah 1 minggu di rumah sakit, terus akhirnya bayi itu keluar. Nah keluar ya kalau sudah usia 8 bulan kan udah sempurna lah mas, bentuk tubuhnya bayi itu seperti bayi umumnya kan sudah normal, cuma sudah ada kayak jari tangan kan sudah komplit lah. Itu biasanya usia segitu kelaminnya sudah ada ya? Sudah ada. Nah yang pertama itu keluar itu kan, saat keluar kan memang teman saya telepon saya suruh ke rumah sakit. Akhirnya kan akhirnya ke rumah sakit dan saya melihat bayinya itu saya kaget mas, saya entah apa, memang kalau bayi itu belum genap 9 bulan terus lahir itu nggak ada tulangnya apa itu kan, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu saat itu gini mas, bayi itu seperti cuma daging saja, nggak ada tulangnya. Kepalanya itu saya pegang gitu empuk mas, kayak kita memegang
jelly gitu loh mas. Tangannya ini kan kalau ada tulangnya kan ini kaku tuh mas. Nah, saya angkat gini ya nggak ada tulangnya, saya tekan cuma kayak daging, tapi nggak ada tulangnya sama sekali. Entah kalau maksudnya gini, entah apa memang bayi yang meninggal di apa memang kayak begitu, saya kan juga nggak tahu lah. Oh ya bentar bang. Oh ini mohon maaf buat teman-teman dari Misteri Kejawen, kita kan juga nggak tahu ini bayinya dalam keadaan seperti apa. Bagi teman-teman yang mungkin profesinya sebagai bidan atau dokter kandungan bisa menjelaskan, bisa komen di kolom komentar. Apakah bayi yang sudah meninggal di dalam kandungan itu memang posisinya apa? Tidak bertulang, tidak bertulang gitu. Jadi nanti mohon teman-teman bisa komen di kolom komentar gitu ya. Monggo bang, dilanjut bang. Ya otomatis kan saat itu saya ya juga kaget mas loh. Menurut saya itu memang aneh, soalnya baru pertama kali saya menemui kejadian seperti itu gitu loh mas. Dan akhirnya ya seperti biasanya akhirnya itu dikubur. Dan akhirnya berapa hari kemudian Sebentar saya potong dulu bang. Itu maksudnya apa, itu maksudnya yang abang maksud aneh itu gara-gara nggak ada tulangnya itu ya? Iya mas. Soalnya gini, itu bentuknya itu, wujudnya itu ya memang seperti bayi pada umumnya. Tapi nggak ada tulangnya. Sampai itu mas ya ditaruh di tempat tidur di rumah sakit itu. Kepala itu nggak bulat seperti kita ini mas. Jadi agak gimana ya, karena mungkin nggak ada tulangnya apa itu agak kayak apa bahasanya? Rata lah, ya bukan. Kalau orang Jawa bilang melotok gitu loh mas. Iya. Oh, jadi nggak berbentuk lah. Iya, ya agak cemet gitu lah, intinya kayak rata. Melebar gitu loh, sama rata gitu. Kayak apa ya? Kayak ya nggak ada tulangnya, kayak tipis gitu loh mas, melebar gitu loh saat itu. Nah terus akhirnya kan saat itu saya datang gitu, terus saya dipakai kain kafan, dibungkus, terus yang bawa pulang kan saya gendong, saya dibonceng naik sepeda motor gitu aja. Saya bawa antarkan sampai ke rumah teman saya, ya seperti biasa diproses, akhirnya ke pemakaman. Nah setelah kejadian itu berapa bulan kemudian, kalau tidak salah 9 bulan kemudian itu istri teman saya dan teman saya itu datang ke tempat saya. Setelah berarti gini, setelah apa? Setelah kejadian itu 9 bulan yang lalu gitu. 9 bulan kemudian. Itu teman dan istrinya itu sama orang tuanya itu datang ke rumah saya. Intinya dia itu bercerita hampir setiap hari istri teman saya dan teman saya itu mengalami kayak mimpi atau kejadian itu aneh gitu loh mas. Jadi istrinya itu setiap malam itu bermimpi itu seakan-akan dia itu dikejar-kejar oleh bayinya tadi. Bukan bayi mas, sosok makhluk yang katanya ini kan cuma dalam mimpi. Itu wujudnya itu sangat mengerikan. Entah itu mungkin apa, kalau menurut saya ya mungkin itu sejenis bangsa jin atau apa gitu, itu ya makhluk astral yang jelas, makhluk gak kasat mata lah pada intinya itu. Kalau cerita sama abang itu wujudnya apa bang? Itu wujudnya gini, kayak kepalanya itu ya intinya dia punya taring, dia tapi nggak punya rambut, itu ukurannya nggak terlalu besar juga nggak terlalu tinggi, ya bisa dikatakan kayak orang kerdil gitu loh mas, kayak tuyul lah gitu, bukan ya orang kerdil gitu loh mas. Itu dia mengejar-ngejar istrinya sampai akhirnya itu tidur pun nggak bisa nyenyak ya. Nah itu anehnya itu setiap hari istrinya itu selalu mimpi itu yang sama, dikejar-kejar. Berarti ini mimpinya berulang kali. Iya, mimpi makhluk itu aja. Iya, hampir setiap hari, entah itu
tidur siang atau tidur malam itu pasti mimpi seperti itu, Mas. Nah, teman saya yang laki itu juga gitu. Dia itu cuma mimpinya yang laki-laki itu seperti ada suara, itu intinya membujuk agar anaknya itu diserahkan ke makhluk yang mengejar istrinya itu tadi dalam mimpi itu. Ini maksudnya anak yang mana? Anak yang sudah meninggal itu tadi? Enggak, gini, intinya ada suara itu, udah, kalau kamu punya anak lagi, kasihkan ke makhluk yang mengejar istrimu itu. Oh gitu. Nah, ininya seperti itu. Nah, ya akhirnya yang diceritakan kepada saya itu ya mimpi-mimpinya itu anehnya seperti itu. Nah, terus ibunya itu ya mungkin sebagai orang tua itu merasa takut gitu, Mas. Tapi saat teman saya dan istri saya datang terus cerita soal itu kan, nggak mungkin, saya pun nggak punya kecurigaan, saya anggap itu, ya saya bilang udah itu nggak usah terlalu dipikirkan. Kan bisa jadi kalau mimpi itu, kalau kita apa yang dipikirkan itu kan akhirnya bisa muncul terjadi dalam mimpi itu, Mas. Kita kan bisa mimpi lagi mungkin apa seperti apa gara-gara kangen anak itu bisa lah. Nah, pikirannya itu lagi kacau, itu kan juga bisa terbawa sampai ke mimpi yang seperti itu. Akhirnya saya bilang udah itu, anggaplah itu cuma bunga tidur seperti itu aja, nggak bisa terlalu dipikirkan, ya berdoa semoga itu hanya mimpi dan tidak akan terjadi hal yang tidak dikhawatirkan seperti itu. Nah, akhirnya dengan cara itu beberapa jam kemudian kan akhirnya teman dan istrinya sama ibunya itu pulang. Tapi setelah itu setiap entah 1 minggu atau seminggu itu 2 kali itu selalu datang ke tempat saya. Dan anehnya lagi masih menceritakan mimpi. Iya. Masih sering mimpi. Nggak mimpi lagi, Mas. Sering waktu malam hari itu sering melihat seperti istrinya itu katanya waktu nyantai di ruang tamu atau nyantai intinya ngobrol sama keluarga itu sering melihat seperti sekelebat bayangan itu yang nampak kayak orang kerdil. Jadi setelah dia pulang terus akhirnya seminggu itu katakanlah 2 kali, Mas, datang ke rumah saya. Dia bercerita lagi itu bukan masalah mimpi lagi. Saat teman saya dan istrinya itu lagi ngobrol, itu sering melihat sekelebat kayak bayangan itu berwarna hitam lah. Itu kayak sosok orang kerdil itu berseliweran lah di rumahnya itu. Ini berarti sudah di nyatanya ya, kenyataannya gitu. Iya, ini bukan mimpi yang diceritakan, bukan soal mimpi lagi. Nah, saya sendiri saat itu berpikir, ya saya kan nggak mau sudon lah. Ya saya tetap intinya menenangkan lah supaya nggak punya pikiran yang nggak seperti itu atau seujon kepada orang dan begitu. Saya cuma bilang, mungkin kamu cuma salah lihat. Seperti itu ya, mungkin kamu halu karena pikiranmu terlalu tegang, masih belum bisa melupakan meninggalnya anakmu seperti itu. Terus saya cuma menyarankan ya perbanyak zikir, perbanyak baca sholawat supaya mungkin jika memang itu ada makhluk halus atau apa di rumah kamu biar pergi, kan seperti itu. Nah, akhirnya selang bentar saya cut dulu, Bang. Itu kalau Abang kan menyarankan seperti itu ya? Iya. Itu kalau menurut dari penglihatan Abang sendiri sebenarnya yang terjadi itu apa? Gini. Apa memang tidak wajar atau gimana? Saat pertama itu yang waktu saya diajak ke rumah sakit, itu saya sudah punya firasat lah. Firasat ini enggak wajar. Enggak wajar.
seperti itu. Tapi saat itu kan abang sendiri nggak berani ngomong sama iya, kan temennya. soalnya gini mas, itu pun saya agak ragu tentang firasat saya. Keraguan saya begini, ini kan terjadi cuma satu kali. Bisa terjadi, bisa dikatakan ya memang itu sudah garisnya seperti itu. Terus ini ya apa kata masalahnya, ya wis meneri lah intinya Pak, gitulah mas. Kebetulan lah. Iya, satu kebetulan, dan saya pun nggak mengatakan firasat saya, soalnya kan gimana saya mau mengatakan, kan teman saya itu kan ya lagi kan lagi sedih lah, seperti itu kan, nggak mungkin saya mengatakan firasat saya, kan nggak mungkin. Saat itu ya di pikiran saya supaya teman saya dan istrinya itu tenang gitu lah, nggak punya pikiran yang enggak. Nah terus sampai dia datang menceritakan mimpi itu, semakin firasat saya itu semakin kuat mas. Ini di dalam hati ini memang kelihatannya nggak beres. Tapi saat itu saya nggak mau langsung mengusut seperti itu, saya belum nggak berani. Soalnya masih kejadian kan, masih satu kali gitu. Nah terus akhirnya selang 1 tahun lebih lah, kira-kira 1,5 tahun mungkin, akhirnya itu istrinya hamil lagi mas. Hamil lagi? Ya hamil, mulai dari 1 bulan sampai 9 bulan mas, itu nggak ada kejadian aneh. Nah akhirnya 9 bulan, dalam hitungan 9 bulan kan orang yang namanya seorang pasangan suami istri itu kan bahagia, anak siap-siap menyambut kelahiran anaknya kan, seperti itu. Kayak baju, kayak apa perlengkapan untuk itu sudah dibelikan, sudah disiapkan semua mas. Nah terus waktu 9 bulan itu dia kontrol ke bidan. Intinya ingin ya memang mungkin udah waktunya kontrol apa, terus akhirnya dicek sama bidannya, diperiksa, dan bidan itu mengatakan diprediksi ini 3 hari lagi, kalau tidak 3 hari ya 4 hari lagi akan lahir. Tanda-tandanya kata bidannya sudah ada lah gini. Ini ditunggu aja kurang 3 hari sampai 4 hari kan itu. Nah akhirnya dia pulang dari bidan itu. Nah besok paginya saat yang kedua itu malam, habis maghrib kalau nggak salah mas, itu tidak ada lagi pergerakan di perut istri teman saya. Dibawa ke bidan, terus dirujuk kembali di rumah sakit, ternyata bayinya itu meninggal lagi mas di dalam kandungan. Yang kedua itu 9 bulan, tinggal menunggu 3 hari, 4 hari meninggal waktunya lahir. Nah, itu setelah pisah ke bidan, besoknya itu meninggal mas, mati di dalam kandungan lagi. Gitu. Terus akhirnya teman saya telepon, saat yang kedua itu nggak datang. Saya ditelepon bisa nggak bisa, hari itu waktu itu juga saya disuruh datang ke rumah sakit. Nah teman saya itu telepon saya itu sambil nangis dia. Otomatis saya juga bingung mas, ada apa soalnya. Akhirnya saya berangkat ke rumah sakit. Saya lihat itu belum keluar bayi itu mas, tetap masih di dalam kandungan. Nah terus akhirnya begini, itu malah lebih lama mas keluarnya daripada yang pertama, keluarnya bayi itu. Nah itu ada hampir 2 minggu itu baru keluar. Loh, itu berarti nggak seperti yang diprediksikan bidan 3 hari itu enggak ya? Enggak. Prediksi bidan itu kan posisi masih hidup. Dan tanda-tanda akan melahirkan kan mungkin ya enggak tahu, yang tahu bidannya tanda-tandanya seperti apa. Saya kan juga kurang tahu. Nah intinya yaitu tadi, bidan mengatakan memperkirakan 4 hari lagi ini lahir. Tinggal nunggu buka berapa, entah yang buka apa saya juga agak paham. Nah setelah dari bidan itu, besok malamnya itu
bayinya meninggal lagi, udah gak bernyawa di dalam kandungan itu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan saya ditelepon teman saya datang ke rumah sakit. Nah itu 2 minggu kurang lah, ya dianggap 2 minggu itu baru keluar. Dan saat yang kedua itu keluar, itu yang keluar itu kakinya dulu, Mas. Apa kalau orang anu lah, apa nyungsang? Nyungsang ya, nah, seperti itu. Umumnya kan kepalanya dulu ya kalau bayi itu keluar. Itu dikasih obat perangsang seperti itu, akhirnya keluar itu kakinya dulu. Dan saat itu entah, kalau menurut saya itu aneh ya Mas ya, tapi kalau menurut ilmu kedokteran entah mungkin itu memang pernah kejadian seperti itu apa enggak. Jadi gini, bayi itu keluar itu kakinya dulu. Waktu tinggal kaki udah keluar, tangan udah keluar, badan sudah keluar, tinggal kepalanya Mas, itu kayak nyangkut. Itu ditarik nggak bisa, biasanya nggak berani narik, intinya nggak berani maksa narik tuh Mas. Nah saat kejadian itu saya berada di situ Mas, saya cuma berada di luar ruangan, saya sama suami saya, nggak apa kok suami saya, temen saya itu, suami si perempuan yang melahirkan itu. Nah saat saya itu di luar menunggu proses kelahiran bayinya itu, tiba-tiba teman saya itu dipanggil sama perawat, sama dokter. Terus saya diajak masuk. Terus saat itu sama bedanya sebenarnya saya nggak boleh, saya ikut masuk. Terus teman saya bilang, intinya minta izin supaya saya bisa ikut masuk gitu loh Mas, entah dengan alasan apa, akhirnya saya diizinkan masuk. Nah saat saya masuk ke ruangan itu, ternyata saya dihadapkan, saya dan teman saya itu ditunggu oleh dokter di situ, bukan perawatnya tapi langsung dokternya. Dan itu dokter itu bilang, ini ada permasalahan tentang kelahiran bayinya. Terus itu kepalanya belum bisa keluar. Nah itu minta izin Mas, dokternya itu intinya saat dipanggil masuk, teman saya sama saya dipanggil masuk itu minta izin kepada teman saya selaku ayah dari bayi itu. Itu minta izin, itu kepalanya mau dipotong. Aneh kan Mas? Loh, itu kalau dipotong malah nggak tahu, itu saran dokter itu minta saran ini kalau kepalanya bayi. Iya.